warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fitri Listiani, guru IPA SMP Terpadu Nusa Karya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2200103922097230. Saya kelas IPA 006 kelompok 2. Hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus ketiga dengan materi zat aditif pemanis di kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kelasnya sudah bersih ya? Sudah. Terima kasih. Harus selalu dijaga ya kebersihan kelasnya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Fajar. Kenapa Fajar? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Fajar segera sembuh. Kita mulai pembelajaran. Satu orang boleh pimpin dengan terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih untuk Jidni yang sudah memimpin doa. Coba masih ingat gak di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai materi apa? Pewarna. Oke, masih ingat pewarna yang aman itu seperti apa? Pewarna? Yang mana? Yang alami atau yang buatan? Yang alami. Oke. Jadi review lagi materi yang sudah kita pelajari di rumah itu harus dibaca ya, jangan dilupakan. Oke. Sekarang kita akan belajar mengenai zat aditif pemanis alami dan buatan dalam makanan. Sudah siap belajar? Sudah. Semangat? Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Itu ya. Nah, coba perhatikan, Ibu punya 2 buah gambar. Yang pertama ini gambar apa? Permen. Yang satunya lagi? Kopi. Apakah kalian pernah mencicipi makanan tersebut? Oke, kemudian masih ada lagi nih kopi yang tadi. Kemudian ini gambar apa? Jas jus. Sering minum jas jus? Sering. Kemudian bagaimana rasa dari kedua minuman tersebut? Manis. Kenapa bisa manis? Karena ada pemanis. Oke, ini dia kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian 4.6-nya membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif. Kemudian indikatornya nanti kita akan membandingkan berbagai bahan zat aditif, kemudian mengorganisasikan zat aditif, mengaitkan pengaruh zat aditif bagi kesehatan, menguji kandungan zat aditif pada minuman, kemudian menyimpulkan dan mempresentasikan hasil identifikasi kita hari ini. Kemudian apa sih manfaat kita belajar hari ini? Untuk manfaatnya itu mampu mengetahui berbagai zat aditif pemanis baik yang alami maupun buatan serta dampaknya bagi kesehatan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menguji kandungan zat aditif, mengelompokkan, kemudian mengetahui pengaruh penggunaan zat aditif, mampu menyajikan data hasil praktikum, dan dapat mempresentasikan hasil data yang kita peroleh dari praktikum. Kemudian, nah, kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita seperti biasa ya, di pertemuan sebelumnya sudah terbiasa membuat rumusan masalah. Kemudian praktikum sederhana, kajian literatur, diskusi, presentasi, kemudian menyimpulkan dan melakukan evaluasi. Selanjutnya untuk penilaian sama ya, ada 3: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi tolong ketika belajar aktif ya,
kemudian kerjasama, kemudian sikap kalian juga dinilai ya. Itu, jadi tolong diperhatikan. Kemudian senyum dong, semangat. Jangan cegah. Yang pertama, perhatikan gambar. Di sini ada artikel yang menyatakan bahwa 13 siswa di SD di Malang itu diduga keracunan minuman kemasan. Nah, kemudian ini gambar minuman yang sering ya kita konsumsi. Sering? Sering. Oke, coba sekarang baca dulu artikelnya. Untuk yang punya handphone silakan keluarkan handphonenya. Dibawa nggak handphonenya? Bawa, so silakan keluarkan. Boleh buka dulu artikelnya. Yuk, yang nggak ada handphone bisa baca juga di depan ya. Kalau yang ada boleh digunakan. Jadi biasakan handphone yang kalian punya itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ada yang sudah ibu kirim di grup WhatsApp, jadi tinggal buka saja. Sudah selesai bacanya? Sudah belum? Sudah. Oke, bagus ya. Kemudian, nah sekarang perhatikan video. Ini ibu dapatkan videonya dari sumber YouTube ya. Nanti juga bisa diakses. Dengarkan. Anak dirawat di RSUD Ciamis dengan gejala pusing, diare dan muntah-muntah diduga anak tersebut mengalami keracunan setelah makan permen. Disinilah pemirsa kakak beradik dari Muhammad Rifki dan Muhammad Syarif Hidayat berusia 4 tahun, warga Gunung Sari Ciamis yang dirawat di RSUD Ciamis ini. Kedua bocah ini mengalami gejala keracunan, muntah-muntah, pusing, bahkan hingga diare dan dehidrasi berat. Sebelumnya, kedua kakak dari kedua anak ini meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke RSUD Ciamis akibat kondisinya yang sangat lemah. Untuk orang tua korban, anak-anaknya mengalami gejala tersebut usai menyantap permen berbentuk lipstick. Anak yang dirawat akibat dugaan keracunan. Oke, indeks kasus kejadian pertama kasus yang kita temukan adalah laporan awalnya 3 orang anak usia 10 tahun, 7 tahun, dan 4 tahun sama berarti datang ke rumah sakit dalam keadaan dehidrasi dengan awal gejala diare dan muntah-muntah. Nah ini kemudian kita lanjutkan dari hasil pengakuan keluarga. Sebelumnya ada riwayat bersamaan bahwa mereka mengkonsumsi makanan-makanan tertentu dan ternyata ditemukan bersamaan pada kasus-kasus lainnya di jumlah temuan 105 anak. Begitu. Artinya sudah bisa dipastikan atau dikonfirmasi anak-anak ini keracunan permen tersebut, Pak Bayu? Oke, untuk konfirmasi atau konklusi kausa kasus kita belum bisa menentukan secara pasti karena masih dalam tahap pemeriksaan epidemiologi ya, karena untuk sampai ke tahap konklusi kita membutuhkan beberapa proses ya. Yang pertama adalah kajian epidemiologinya itu sendiri, yang kemudian teman-teman objektif yang harus kita kumpulkan termasuk hasil pemeriksaan laboratorium dari klinik keadaan medis bersama laboratorium dari zat makanannya itu sendiri. Oke, sudah dapat informasi dari video dan artikel? Sudah. Sekarang mari buat rumusan masalah. Nah, dari video barusan yang kita tonton dan artikel yang sudah kita baca, ayo, siapa yang bisa membuat rumusan masalah untuk pembelajaran kita hari ini? Silahkan acungkan tangannya. Boleh, Fatur? Apa yang menyebabkan terjadinya keracunan? Apa yang menyebabkan terjadinya keracunan? Silahkan, ada lagi? Boleh, Siti Fadila? Ada kandungan apa yang terdapat pada minuman tersebut sehingga menyebabkan keracunan? Ada kandungan apa dalam minuman tersebut sehingga menyebabkan keracunan? Ada lagi? Oh boleh, Dika dulu deh, silahkan Dika. Apa dampak dari pemanis buatan bagi kesehatan? Apa dampak dari pemanis buatan bagi kesehatan? Silahkan Ramdan. Bagaimana cara menguji kandungan pemanis pada minuman? Bagaimana cara menguji kandungan pemanis pada minuman?
Oke, itu sederhanakan ya untuk rumusan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya keracunan, kemudian ada kandungan apa yang terdapat pada minuman tersebut sehingga menyebabkan keracunan. Apakah ada kandungan zat pemanis pada berbagai minuman kemasan? Bagaimana praktikum untuk menguji kandungan pemanis dalam berbagai minuman dan apa dampak pemanis bagi kesehatan? Oke, karena hari ini kita akan praktikum, ya, silakan duduknya per kelompok masing-masing sesuai kelompok yang sudah dibagi di depan. Silakan. Sudah duduk per kelompok. Alat dan bahan yang ibu suruh bawa sudah dibawa? Sudah dibawa. Oke. Ini LKPD, kemudian artikel dan bahan ajar. Kelompok berapa Pak? Kelompok 3. Oke, sekarang coba perhatikan dulu. Ibu kesini. Kita akan melakukan praktikum menguji minuman yang kalian biasa konsumsi. Di sana di LKPD yang sudah ibu bagi itu kan ada bahan ajarnya, ya, sudah itu siapkan dengan artikel. Kemudian LKPD-nya tolong dibaca dengan seksama. Jangan sampai nanti langkah-langkah praktikumnya atau alat dan bahannya ada yang terlewat atau salah mencampurkan. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada yang kurang mengerti atau perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Ya, nggak usah marah. Kelompok 3 ya Pak Tua. Alat dan bahannya sudah lengkap. Ayo, kelompok 4 alat dan bahannya sudah lengkap semua. Ya. Ingat, harus dibaca petunjuk pada LKPD. Kalau ada masalah boleh tanyakan ya ke ibu, jangan ragu-ragu. Masukkan aja ke cara saya, udah nggak dipakai kan? Kenapa dia? Ada masalah tidak? Ini tadi berapa? 2 sendok, 2 sendok. Bikin lagi. 2 temannya. Bikin lagi yang baru. Bikin lagi. Boleh bahan ajarnya dibuka ya, dibaca-baca, siapa tahu nanti bisa membantu untuk menjawab pertanyaan analisis yang ada di LKPD. Dipekat.
Biar cepet beres, jangan lupa untuk bahan nanti untuk presentasi itu kan menggunakan kertas yang agak besar ya. Itu silahkan diisi juga, jadi nanti beres semuanya berbarengan. Jadi orang nyanyi si ini biar cepat beres. Ada perubahan? Ada. Nah, ininya simpan dulu aja. Masukin. Biar enggak susah. Semangat dong Kak. Untuk bahan presentasi silahkan dikembangkan sesuai dengan kreativitas kelompoknya masing-masing ya. Yang penting nanti ketika kalian presentasi, data-data tersebut bisa membantu kalian. Yang membutuhkan akses internet, wifi sudah nyala, jadi bisa dipakai ya. Gunakan saja handphonenya kalau misalkan dibutuhkan untuk mencari sumber tambahan. Ingat ya, itu melakukan penilaian personal, penilaian kelompok, jadi harus kerjanya bareng-bareng aktif semuanya. Di pengisian data itu dilakukan sesuai dengan apa yang kalian temukan ketika praktikum. Jangan terpengaruh dengan hasil praktikum orang lain. Butuh lem ada di kelompok Jamang. Biar cepat beres. Gak usah kaku, gak usah bisik-bisik juga. Kalau mau ngomong tinggal ngomong aja. Ingat ya, waktunya sebentar lagi, silahkan diisi lebih cepat lagi, kerjasamanya tingkatkan biar cepat beres semuanya. Boleh? Silahkan kelompok Reza ke depan.
air. Sebelum diberi perlakuan warna jernih, endapan tidak ada. Sesudah diberi perlakuan warna kuning, endapan tidak ada. Semprote. Sebelum diberi perlakuan jernih, endapan tidak ada. Sesudah diberi perlakuan warna kuning agak pekat, sedikit endapan. Semprote. Sebelum diberi perlakuan warna coklat jernih, endapan tidak ada. Sesudah diberi perlakuan warna coklat pekat, endapan sedikit coklat. Semprote. Sebelum diberi perlakuan warna merah jernih, endapan tidak ada. Sesudah diberi perlakuan warna merah pekat, endapan Konsumsi zat aditif pemanis terkandung dalam makanan tersebut jika dikonsumsi secara terus-menerus mengandung kesehatan. Pada kondisi yang lebih parah dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan seperti memicu terjadinya kanker karena efek reaksi hamil. Ide atau gagasan sebagai solusi pemecah masalah. 1. Mulai mengkonsumsi minuman dengan pemanis alami agar lebih aman. 2. Beli minuman jus buah yang berbahan alami. 3. Hindari minuman dan makanan berpemanis buatan. Dampaknya dapat menimbulkan rasa tidak enak di kerongkongan, bahkan dapat memicu batuk-batuk. Apa ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya nggak ke kelompok 4? Ayo, silakan pertanyaan ke kelompok 4 ada nggak? Tidak ada? Boleh, kalau tidak ada, boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Bahan yang diuji air sebelum diberi perlakuan jernih. Sesudah diberi perlakuan berubah menjadi warna kuning. Gula pasir sebelum diberi perlakuan jernih. Sesudah diberi perlakuan menjadi warna kuning. Sari manis sebelum diberi perlakuan jernih. Sesudah diberi perlakuan kuning agak pekat. Baik, ada yang ingin bertanya? Bagaimana pendapat kelompokmu mengenai sampel D yang memiliki komposisi pemanis buatan lebih banyak? Boleh langsung jawab saja. Menurut kelompok kami, sampel D lebih baik kita hindari atau kurangi konsumsinya, mengingat mengonsumsi pemanis buatan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Oke, good job ya. Gak usah tegang ya. Ini nggak apa-apa komiknya. Boleh kelompok siapa yang ke depan? Oh, kelompok Pilah dulu katanya, boleh ya. Silakan Gil. Yang lainnya perhatikan ya. Kalau mau bertanya silakan langsung tanyakan saja di kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang pertama, ada bahan yang diuji yaitu air. Air sebelum diberi perlakuan warnanya jernih, endapan tidak ada. Sesudah diberi larutan kunyit, warnanya kuning, endapan tidak ada. Yang kedua, sampel A, sebelum diberi perlakuan warnanya jernih, endapan tidak ada. Sesudah diberi larutan kunyit, warnanya kuning, endapan tidak ada. Yang ketiga, sampel B, sebelum diberi perlakuan warnanya jernih, endapan tidak ada. Sesudah diberi larutan kunyit,
warnanya kuning agak pekat. Endapan sedikit endapan. Yang keempat, sampel C. Sebelum diberi perlakuan, warnanya coklat jernih, endapan tidak ada. Sesudah diberi larutan kunyit, warnanya coklat pekat, endapan sedikit endapan. Yang kelima, sampel D. Sebelum diberi perlakuan, warnanya merah jernih, endapan tidak ada. Sesudah diberi larutan kunyit, warna merah pekat, endapan banyak endapan. 1. Berdasarkan hasil praktikum, perubahan apakah yang terjadi pada setiap sampel praktikum? Sampel pemanis alami gula tidak mengandung endapan. Sampel yang mengandung pemanis buatan menunjukkan perubahan dan muncul endapan. Berdasarkan hasil praktikum, apa yang terjadi dengan sampel air larutan pemanis alami gula setelah dicampurkan dengan larutan kuning? Sampel air berubah warna menjadi kuning karena diteteskan larutan kunyit namun tidak ada endapan. Larutan manis alami gula warnanya kuning karena diteteskan larutan kunyit namun tidak ada endapan. Gagasan sebagai solusi pemecahan masalah. Solusinya adalah kita harus lebih bijak dalam mengonsumsi berbagai makanan. Mulai jeli dalam memperhatikan komposisi atau kandungan yang ada pada makanan dan minuman, mengurangi atau membatasi konsumsi makanan dan minuman berpemanis buatan. Berdasarkan praktikum uji kandungan pemanis pada minuman dan kajian literatur yang telah kamu lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanis buatan menimbulkan endapan setelah diberikan larutan kunyit. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, ada yang mau bertanya. Silakan kelompok 4. Apakah pemanis alami seperti gula pasir aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang? Baik, saya akan menjawabnya. Boleh, hanya saja harus tetap menggunakan aturan atau takaran yang sesuai. Ya, tetap saja harus menggunakan aturan ya yang sesuai kata kelompok gila. Bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gila. Sekarang kelompok terakhir ya. Mengganti minuman instan dengan air mineral. Konsumsi minuman yang mengandung buah asli. Hindari minuman dan makanan yang mengandung pemanis buatan. Hindari minuman yang mengandung pemanis buatan. Seperti itu. Silakan tanya teman-teman yang lain. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada yang mau bertanya kelompok ini? Ya, kami dari silahkan tutup. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi solusinya tadi seperti apa nih untuk masalah kita? Ayo, solusinya. Ada yang harus bawa air mineral katanya, terus ada lagi apa lagi? Harus lebih bijak dalam mengkonsumsi berbagai makanan. Harus lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, itu kata kelompok ini ya. Betul ya, jadi ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman itu harus lebih bijaksana lagi. Nah, sekarang coba perhatikan ke sini tadi mengenai zat pemanis. Nah, ini zat pemanis itu sama ya dengan zat aditif yang lainnya, namun di sini fungsinya dia itu untuk memberikan rasa manis pada makanan dan minuman ya. Jadi sama tujuannya itu untuk memberikan rasa manis. Kemudian pemanis itu ada dua, seperti yang kemarin ya, dari bahan alami dan buatan. Yang alami ini bisa berasal dari tumbuhan, contohnya seperti glukosa dari buah-buahan. Atau misalkan ada lebah madu kan menghasilkan madu ya dari hewan itu. Kemudian ini contohnya ada gula merah, ada madu, ada gula pasir. Kemudian ini ada kayu manis ya. Kemudian di sini ada pemanis buatan. Beda lagi, kalau pemanis buatan itu senyawa hasil sintetis laboratorium yang merupakan bahan tambahan makanan yang dapat
2O5, di mana dia itu tidak berbau, berbentuk seperti kristal berwarna putih, ya. Kemudian ini hati-hati nih, dia itu bisa bersifat berbahaya jika digunakan berlebihan pada makanan dan minuman. Kemudian juga dapat menyebabkan kelainan atau penurunan fungsi otak bagi penderita fenilketonuria atau kelainan bawaan yang menyebabkan si penderita itu tidak bisa memetabolisme asam amino. Jadi hati-hati nih untuk yang mempunyai penyakit ini, tidak boleh mengkonsumsi aspartam. Kemudian yang kedua ada sakarin. Sama, ini pemanis buatan namun dia itu tidak berkalori, ya. Nah, beda halnya dengan aspartam, sakarin itu tidak bereaksi dengan bahan makanan sehingga makanan yang kita makan sakarin itu tidak mengalami kerusakan dan harganya pun murah. Ini lebih murah harganya. Kemudian siklamat terdapat dalam bentuk kalsium dan natrium siklamat. Nah, ini yang terakhir, kalium asesulfat itu memiliki tingkat kemanisan sekitar 200 kali. Jadi kalau pemanis buatan itu rasa manisnya bisa berlipat-lipat kali lebih manis daripada pemanis yang alami. Itu bedanya, ya. Kemudian harus diingat ini yang harus kita jaga dan hati-hati ketika mengkonsumsi pemanis. Contoh dari pemanis yang buatan sakarin dan siklamat yang dikonsumsi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang serta berlebihan akan memberikan efek karsinogen atau efek memicu terjadinya kanker. Ini harus kalian ingat dan harus hati-hati. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ini, pilihlah pemanis yang aman bagi kesehatan. Ya, kalau misalkan mau menggunakan pemanis buatan harus sesuai dengan aturan yang tertera pada kemasan, ya, atau yang sudah ditentukan oleh BPOM, Badan POM, ya. Kemudian kesimpulan nih, kita kan sudah praktikum, sudah Ibu jelaskan. Boleh ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangannya. Oke, Mutia dulu ya. Silahkan Mut. Menambah praktikum yang mengandung pemanis buatan akan menghasilkan tindakan saat diberi air. Oke, jadi kalau dari Muti, sampel praktikum yang mengandung pemanis buatan itu dia akan menghasilkan endapan seperti itu. Sama tidak hasil praktikumnya punya kalian? Sama? Sama. Oke, kemudian ada lagi kesimpulannya? Silahkan. Sakarin dan siklamat merupakan salah satu contoh pemanis buatan yang dapat memicu terjadinya kanker. Oke, contoh dari pemanis buatan yaitu sakarin dan siklamat bisa menyebabkan efek kanker, ya. Gimana penjelasan Ibu? Apakah sudah jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini kesimpulan pembelajaran kita seperti yang sudah kalian sampaikan barusan, ya, bahwa yang paling harus kita ingat bahwa pengonsumsian bahan pemanis itu harus sesuai dengan kebutuhan, harus sesuai dengan aturan, ya, yang tertera pada kemasan. Apalagi untuk kemasan-kemasan, coba dilihat apakah aspartam yang digunakan yang aman berapa. Coba refleksi pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan. Oke, ada yang sulit nggak? Nggak ada. Oke, senang tidak belajar hari ini? Senang. Kalau senang, masih senang? Masih. Nah, Ibu kasih sesuatu buat kalian. Harus dengan senang hati juga, ya, mengerjakannya. Ini evaluasi nih, ya, harus tetap senang. Sedikit kok. Jangan lupa kasih identitas, ya. Hanya beberapa soal saja, jadi bisa dikerjakan dengan cepat. Ini Randa. Silahkan diisi, ya. Ibu hitung sampai 10. Oke, teliti bacanya, yang teliti. Jangan sampai terkecoh. Ayo, Andi, mana alat tulisnya? Oh, sudah beres. Andi sudah beres. Satu lagi. Oke, sudah beres semuanya? Sudah. Pintar, ya. Kalian memang luar biasa.
Dan nomor 3 C. Ya. Oke, ada yang betul semua? Ada yang salah satu? Gak ada. Serius? Nah, punya April salah semua. Terus ada yang betul semua. Oke, kalau betul semua, nanti berarti nilainya sudah bagus ya. Kita akan lakukan pembelajaran untuk memantapkan lagi pemahaman ya. Kalau misalkan ada yang kurang dari KKM tapi malu bilang, nanti ibu akan adakan remedial. Nah, ini dia materi selanjutnya. Kita akan ketemu dengan materi aditif. Beda ya, yang tadi tidak ada K-nya, kalau sekarang ada K-nya ya. Ada aditif. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Boleh dikumpulkan dulu kertasnya. Nanti untuk bekas praktikumnya dibereskan ya. Jangan sampai buang sampah sembarangan. Buang ke tempat sampah. Nah, udah semuanya ya. Boleh Jitni pimpin dulu berdoa Jitni. Doa mulai. Doa. Oke, beres. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.